Agus Kristanto. Salam lembar. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Di hadapan kamu semua ada uang 50.000 rupiah. Pada kamu yang hadir pada kelas saya hari ini, berapa banyak di antara kalian yang menginginkan uang 50.000 tersebut? Silahkan angkat tangan. Terima kasih. Jika uang 50 tersebut saya lipat-lipat seperti ini, berapa banyak di antara kamu yang masih menginginkan uang 50.000 tersebut? Silahkan angkat tangan. Terima kasih. Kalau uang 50.000 saya becek-becek seperti ini, berapa banyak di antara kalian yang masih mengharapkan atau menginginkan uang 50.000 tersebut? Silahkan angkat tangan. Terima kasih. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kamu masih mengharapkan uang 50.000 tersebut? Padahal uang tersebut sudah saya lipat-lipat, saya sudah becek-becek, tapi Anda masih menginginkannya. Ya, betul sekali. Nilai uang 50.000 tersebut tidak akan berubah apapun situasi kondisi yang dialami uang 50.000 tersebut. Begitupun dengan diri kamu. Nilai-nilai kesuksesan kamu tidak akan berubah apapun kondisi, masalah atau tantangan yang sementara kamu hadapi. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik. Sukses adalah hak kamu. Sepanjang 30 menit ke depan, ada 3 hal poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana menggapai kesuksesan dalam diri kamu. Yang kedua adalah bagaimana merubah mindset diri kamu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan dalam proses perjalanan tersebut. Di sebuah hutan Afrika, hidup sekelompok gajah liar. Saya ingin menangkap salah satu dari gajah tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menangkap gajah tersebut? Ya, silahkan beri saya ide. Ya, kita tembak saja ya. Dan tentunya dengan peluru obat bius. Dar! Akhirnya gajah tersebut tersungkur dan jatuh. Ketika gajah tersebut pingsan, saya mengambil sebuah rantai besar. Salah satu ujungnya saya gunakan untuk mengikat gajah tersebut, kaki gajah tersebut. Dan satu ujungnya saya ikatkan ke sebuah pohon besar. 10 jam berlalu, akhirnya gajah tersebut bangun dan dia mengamuk. Tapi dia tidak bisa kabur. Saya beri makan, saya beri minum gajah tersebut selama 6 bulan. Setelah 6 bulan berlalu, saya lepaskan rantai tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah gajah tersebut tetap liar atau sudah jinak? Ya, silahkan berpendapat. Ya, gajah tersebut menjadi jinak. Kenapa? Karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Kedua, binatang apa
yang lompatnya tertinggi bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Silahkan menebak kira-kira hewan apa ya? Ya, sudah dapat jawabannya? Ya, hewan tersebut adalah kutu loncat pada seekor dogi. Kutu loncat bisa melompat 300 kali lipat bila dibandingkan dengan tinggi tubuhnya. Kotak kutu loncat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah kotak korek api selama 1 pekan. Setelah 1 pekan, kutu loncat tersebut saya lepaskan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kutu loncat tersebut bisa meloncat setinggi semula 300 kali lipat atau setinggi kotak korek api? Ya, silakan dijawab. Setinggi apa? Setinggi kotak korek api atau setinggi 300 kali lipat? Ya, benar sekali. Kutu loncat tersebut hanya bisa melompat setinggi kotak korek api. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Dan dari kedua hewan tersebut, gajah dan kutu loncat, itu kalau gajah, rantai gajah itu masalah internal. Kalau kotak korek api dipengaruhi oleh faktor eksternal. Begitu juga kita bisa jadi kena rantai gajah. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, seseorang yang kena rantai gajah itu misalnya dia merasa vocab saya sedikit, sulit belajar, saya tidak akan bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu susah. Jadi anggapan diri terhadap pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran lainnya. Ada yang mengalami hal seperti ini dari antum semua? Ada? Pastinya ada ya. Ada yang merasa vocabnya sedikit, merasa bahasa Inggris itu susah, dan lain-lain. Dan untuk kotak korek api, atau faktor yang mempengaruhi adalah faktor eksternal. Apa saja? Bisa jadi guru, bisa jadi teman, atau senior. Contohnya seperti apa? Kotak korek api yang membuat saya tidak bisa melompat setinggi 300 kali lipat. Waktu SD, guru saya mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah pelajaran yang susah. Ada yang pernah mengalami? Ada ya, beberapa ya. Yang kedua adalah teman akrab saya mengatakan bahwa bahasa Inggris tidak perlu dipelajari. Kita kan orang Indonesia. Dan pernyataan yang ketiga, senior di sekolah mengatakan bahasa Inggris adalah pelajaran paling susah. Satu kata bisa mengandung banyak arti. Nah, dari 3 pernyataan tersebut, itu bisa mempengaruhi diri kita. Bisa jadi kita menganggap bahwa bahasa Inggris itu sangat susah dan susah, atau bahasa Inggris adalah pelajaran yang tidak perlu dipelajari. Kalau antum kena hal ini, maka antum bisa dipastikan bahwa antum tidak semangat mempelajari pelajaran bahasa Inggris. Lanjut. 5 langkah menghilangkan rantai gajah. Masih ingat? Rantai gajah itu apa saja? Merasa bahwa dia tidak mampu. Merasa bahwa vocabnya sedikit, susah belajar, dan lain-lain. Langkah pertama atau first step adalah identifikasi rantai gajah dan dampaknya. Misalnya,
kondisi diri atau faktanya. Vocab bahasa Inggris saya cuma sedikit. Yang kedua, ragu untuk mengikuti lomba bulan bahasa, speech and storytelling. Ini lomba dalam sepekan ini. Ada beberapa yang ikut ya, dan ada beberapa yang tidak ikut. Nanti kita lihat persepsinya seperti apa. Selanjutnya pernyataan yang ketiga adalah takut bertanya saat pembelajaran berlangsung. Apakah dari kamu semua ada yang mengalami hal tersebut? Dan ini adalah persepsi Anda terhadap kondisi tersebut atau anggapan Anda. Nah, orang dengan vocab bahasa Inggris saya cuma sedikit, persepsinya adalah orang dengan kemampuan vocab bahasa Inggris yang sedikit seperti saya tidak akan pernah bisa memahami pelajaran bahasa Inggris. Ada yang seperti ini? Kadang kita sudah belajar 9 tahun, karena kita menganggap bahwa vocab kita sedikit, kita jadinya minder dan kita nggak mau berusaha. Lanjut. Nah, persepsi yang ragu mengikuti lomba bulan bahasa atau lomba bahasa Inggris adalah saya merasa bahwa pengalaman saya kurang sehingga pasti akan gagal. Ini berarti adalah gagal sebelum bertanding. Tidak menginginkan untuk mencoba hal tersebut. Ya siapa tahu kita menang. Karena lomba sejatinya adalah bukan tentang juara 1, 2, 3. Yang paling penting adalah kita bisa mengendalikan rasa ragu, rasa takut kita. Orang bisa karena terbiasa. Selanjutnya, takut bertanya saat pembelajaran berlangsung. Persepsinya adalah saya takut ditertawakan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ini biasanya faktor trauma. Selanjutnya, saya merasa bahwa saya tidak pantas untuk didengar orang dengan serius. Ini belum tentu ya. Selanjutnya, dampak negatif dari hal tersebut. Yang pertama adalah saya akan selalu berada di bawah rata-rata di antara teman-teman saya. Yang kedua, saya tidak mendapatkan pengalaman yang berpeluang membawa saya berkompetisi dengan siswa sekolah lain. Yang ketiga, selamanya saya tidak akan pernah bisa dalam pelajaran bahasa Inggris. Ada dari antum semua yang mengalami hal tersebut? Ada ya, beberapa. Nah, nanti kita pikirkan. Terus langkah kedua, second step. Gali penyebabnya. Nah, ini contohnya dua kejadian orang atau keadaan. Waktu kelas 3 SD, pertama kali saya mendapat pelajaran bahasa Inggris. Di awal perkenalan, guru saya berkata bahwa kalian semua wajib belajar dengan giat karena bahasa Inggris itu susah. Dan setiap pertemuan, guru saya selalu mengulang-ulang kalimat tersebut. Hingga yang nyangkut di otak saya adalah bahasa Inggris itu susah, dan sangat susah. Akhirnya, saya pun menyerah. Mengerjakan soal dengan menghitung kancing dan sembarangan. Akhirnya, hingga saat ini nilai bahasa Inggris saya ambiar. Ada yang pernah mengalami? Pasti ada. Lanjut keadaan yang kedua. Dahulu, waktu SD, saya pernah ditertawakan ketika membaca puisi bahasa Inggris di depan kelas karena salah pengucapan. Hal itu membuat saya malu sekali. Apalagi saat itu orang yang saya suka juga ikut mentertawakan saya. Langkah ketiga,
Pertanyakan rantai gajah Anda. Pertanyaannya adalah, apakah harus seperti itu? Ada kemungkinan lain tidak? Apakah dampaknya selalu separah itu? Jika tidak separah itu, maka seperti apa dampak yang paling ringan? Yang ketiga, apakah orang dengan kondisi seperti antum namun mampu mengatasinya? Apa yang ia lakukan? Ini antum bisa bertanya dengan senior antum atau kakak kelas. Yang keempat, jika Anda bertemu dengan orang lain yang memiliki rantai gajah seperti Anda, apa nasihat yang akan antum berikan padanya? Misalnya antum merasa vocab antum sedikit dan antum memiliki seorang teman yang juga memiliki vocab sedikit. Nah, silahkan antum kasih nasihat teman antum sehingga vocabnya bertambah banyak. Langkah keempat, hidupkan keyakinan baru yang positif. Nah, kalimat keyakinan positif saya sadar bahwa saya terlalu lebay akan kondisi saya. Padahal sebenarnya jika saya mau meluangkan waktu 5 menit saja dalam sehari untuk belajar bahasa Inggris dan menghafal 2 kosakata saja serta membuatnya dalam bentuk kalimat, saya akan bisa menguasai bahasa Inggris. English is easy. Saya percaya bahwa saya pasti bisa menguasai bahasa Inggris. Langkah kelima, buktikan segera. Aksi nyata saya akan menjadi orang pertama yang akan menjawab pertanyaan dari guru ketika pelajaran berlangsung. Saya juga akan menghafal 2 kosakata per hari serta membuatnya menjadi sebuah kalimat. English is very easy. Mulai kapan? Saat ini juga. Di mana? Selama kelas online. Buang rantai gajah dan bebaskan diri dari penjara korek api. Buang semua tentang pikiran-pikiran antum tentang hal-hal negatif, misalnya vocab rendah, sulit belajar, dan lain-lain. Buang. Dan bebaskan diri dari penjara kotak korek api. Bebaskan diri dari anggapan-anggapan orang yang membuat kita menjadi negatif. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Nilai bahasa Inggris saya jelek. Bukannya saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi guru bahasa Inggrisnya tuh ngasih tugas terus. Bukannya saya menunda-nunda mengerjakan tugas, tapi memang waktunya yang nggak ada. Tugasnya banyak sekali. Hari ini saya belum sukses karena nggak ada kesempatan, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, dan nggak ada keterampilan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan, setiap kali selalu memberikan alasan, seakan-akan kamu adalah korban, padahal itu semua terjadi karena salah kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanya untuk orang yang lemah. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah gurunya, salah tugasnya, semua salah kecuali dirinya. Apapun yang terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu
adalah tanggung jawab kamu, kamu bisa mengubahnya. Jadi hari ini, bulatkan tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, dan tidak ada penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan, karena hidup saya adalah tanggung jawab.